Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di video kali ini kita memasuki bab selanjutnya, yakni bab 6. Adapun judul besarnya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ada beberapa poin yang ingin kita ketahui dalam bab ini, yakni mengetahui makna jujur, kemudian dalil tentang jujur baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi, kemudian hikmah perilaku jujur. Kemudian adapun yang ingin kita peroleh adalah dari materi yang kita pahami ini nantinya, yakni jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Langsung saja kita memahami makna kejujuran. Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau as-siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Atau dalam bahasa Arab, al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan atau kebohongan. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Ya, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar dalam kurung ya, as-siddiq, sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yakni tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini, menepati janji termasuk jujur jenis ini, yakni jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ya. Kemudian kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya sesuatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 3, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya atau jujur. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah berdiri di atas bukit,
Kemudian memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua, aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, menjawab percaya. Kemudian Rasul kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Ini berbicara tentang dalilnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 ini, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 119 ini, dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis ini dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah itu penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang
Ya, Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul menjadi murka, begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Ia pun dikucilkan bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasul memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan." Penerapan perilaku mulia. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat misalnya, seperti berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. 4. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. 5. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. 6. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. 7. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. 8. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. 9. Tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. 10. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. 11. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Demikian pembahasan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.